Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di resep Umi. Umi mau berbagi resep cara membuat donat buah yang bisa kita jadikan ide jualan untuk tahun 2024 nanti. Selamat mengikuti. Pertama-tama kita siapkan dulu untuk buahnya. Di sini Umi memakai buah mangga, kemudian kiwi dan juga anggur. Untuk buah tergantung selera bunda masing-masing ya. Buahnya kita potong kecil-kecil, setelah itu kita simpan di kulkas. Kemudian kita melanjutkan untuk membuat fla donat buahnya. Untuk resepnya Uni tulis di deskripsi box ya teman-teman. Pertama-tama kita tuangkan susu cair ke dalam wajan. Lalu kita masukkan myfla. Di sini Umi memakai myfla yang rasa vanila. Kemudian kita aduk sampai myfla-nya itu bercampur dengan susu dan tidak bergelindir. Lalu kita tambahkan gula pasir dan kita aduk. Setelah itu kita tambahkan maizena dan kita aduk rata kembali hingga gerindil-gerindilnya itu hilang. Setelah gerindilnya itu hilang, kemudian kita nyalakan api dan mulai kita masak. Saat memasaknya kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan terus kita aduk-aduk hingga mengeluarkan gelembung-gelembung panas. Setelah flanya itu mulai mengental, tetap kita aduk ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 sendok margarin atau mentega agar warnanya itu menjadi lebih cantik dan rasanya juga akan terasa sangat gurih. Pada saat kita memasukkan mentega atau margarin, itu tetap kita aduk dengan api yang kecil agar flanya itu tidak lengket. Setelah menteganya itu cair, kita angkat dan langsung kita tuangkan ke dalam wadah yang bersih. Setelah kita tuangkan semua flanya, langsung kita tutup dengan plastik pada saat masih panas-panas ya, dengan tujuan agar flanya itu bagian atasnya tidak menggumpal. Setelah flanya dingin, lalu kita simpan di dalam kulkas. Sekarang kita lanjut untuk membuat donatnya ya teman-teman. Kita masukkan tepung, kemudian gula pasir, lalu kita tambahkan ragi atau vermifan. Kemudian di sini Umi juga memakai pelembut untuk roti ya. Lalu kita tambahkan SP. Semua bahan ini kita aduk sebentar agar tercampur. Lalu kita tambahkan 2 butir telur. Jadi kita pakai kuningnya aja ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan air yang dingin sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar adonannya itu tercampur rata semuanya. Setelah adonannya tercampur rata semuanya, lalu kita siapkan mixer untuk mengadon. Teman-teman juga bisa menggunakan mixer hand mixer ya atau mixer tangan. Pada saat mulai mengadon, kita pakai speed yang paling rendah atau speed 1. Kemudian baru kita tingkatkan ke speed yang nomor 2.
Jadi jangan langsung ke speed yang tertinggi ya teman-teman. Ini kita aduk agar adonan itu setengah kalis dan tercampur rata. Setelah adonannya itu setengah kalis dan tercampur rata semuanya, mixernya kita matikan. Lalu kita tambahkan mentega atau margarin. Kemudian kita aduk kembali menggunakan speed yang paling rendah. Kemudian setelah berputar sebentar baru kita naikkan speednya ke speed yang lebih tinggi. Tujuannya agar mixer kita tidak cepat rusak ya. Setelah adonannya dengan mentega tercampur rata, kita masukkan garam. Kemudian kita tambahkan susu kental manis dan kita aduk kembali. Dan untuk kelembapan tepungnya ini tergantung tepung apa yang teman-teman gunakan ya. Karena berbagai macam merek itu tepungnya kelembapannya berbeda-beda. Jadi kalau adonannya itu agak basah, teman-teman bisa tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Adonan kita mixer sampai kalis kira-kira selama 15 menit. Tanda adonan itu kalis, dia akan berbentuk lembaran yang halus dan tidak terputus. Kemudian adonan kita istirahatkan selama 10 menit. Dengan kita tutup memakai kain ya teman-teman. Di sini Umi lupa memvideokannya. Setelah 10 menit, adonan kita timbang dan di lembar kerja kita kasih tepung ya, agar nanti adonannya itu tidak menempel ke lembar kerja kita. Untuk adonan satu donat, Umi memakai berat sebesar 30 gram. Jadi kita timbang satu-satu adonan itu sebesar 30 gram. Setelah semua adonan kita timbang, kemudian kita bulatkan. Kita bisa membulatkan dengan tangan, maksudnya dengan di atas tangan ya teman-teman, atau bisa juga di atas papan yang datar sehingga bisa membentuk bulat-bulatan. Setelah semua adonan kita bulat, kemudian kita taburi dengan tepung. Lalu kita istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, adonan bisa kita cetak. Di sini Umi memakai cetakan yang terbuat dari kayu ya, teman-teman. Pertama-tama kita kempeskan donatnya dengan cara ditekan. Tujuannya agar mengeluarkan udara yang tersimpan di dalam adonan. Setelah semua donat dicetak, kemudian kita istirahatkan selama 45 menit atau sampai 60 menit. Tergantung cuaca ya teman-teman. Kalau cuacanya lagi panas, itu bisa sekitar 45 menit. Cuacanya lagi mendung dan udaranya agak lembab, itu kita proofing sampai adonannya
mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita panaskan minyak untuk menggoreng donat. Minyaknya tidak boleh panas ya teman-teman. Ini hanya hangat dengan api yang kecil. Untuk menggoreng donat, ini tidak boleh dibolak-balik ya teman-teman. Cukup hanya 1 kali membalik aja. Dan kita harus menyiapkan tempat agar donat itu bisa mengembang. Jadi isinya jangan terlalu penuh ya. Setelah donatnya berwarna kuning, kemudian kita balikkan donatnya. Dan kita tunggu sampai donatnya itu berwarna kuning keemasan semuanya. Setelah donatnya matang semuanya dan berwarna kuning keemasan, kemudian donatnya kita angkat. Di sini Umi memberikan tips agar donatnya itu tidak kempes ketika dingin. Jadi pada saat teman-teman mengangkat donatnya, itu donatnya dihentakkan ya teman-teman 1 kali agar udara yang terperangkap di dalam donat itu keluar dan tidak membuat donat kita cepat kempes. Setelah donatnya dingin, kemudian kita bolongin bagian tengahnya dengan cara kita gunting membentuk lingkaran 1 persatu. Setelah semua donatnya kita bolongin, kemudian kita berikan atau kita tempelin dengan gula putih halus atau gula donat ya. Atau teman-teman bisa membuat gula halus sendiri, yaitu dengan cara gula halusnya kita blender. Untuk pemakaian gula halus yang kita blender sendiri, ini lebih tahan lama ya teman-teman, daripada gula donat yang kita beli. Dia cepat sekali melelehnya. Kemudian kita tambahkan flava vanila yang tadi di dalam kulkas kita ambil. Kemudian kita mixer sebentar untuk mencairkan. Lalu kita masukkan ke dalam piping bag atau kertas atau plastik segitiga. Kemudian setelah kita taruh semua flanya, kita mulai susun buah yang telah kita potong tadi. Demikianlah resep dari Umi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ide jualan bagi teman-teman semua untuk tahun 2024 ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.